Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Romi Muhammad Ramdhani dan ini adalah bagian dari materi hukum yang saya presentasikan dengan tema electronic contract atau secara terjemahan bebas tentu saja adanya kontrak secara elektronik, secara digital. Seperti apa bahasan mengenai electronic contract ataupun kontrak digital ini kita bahas sebelum ke bagian yang elektronik. Sebelum ke bagian yang digital, akan saya bahas dulu awalnya mengenai dasar dari perjanjian. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang menyimak materi online dari saya, ketika kita membahas mengenai perjanjian itu turunannya dari perikatan. Jadi ini bagian dari hukum perdata di mana adanya hak ataupun kewajiban yang dapat muncul. Yang pertama dari undang-undang, lalu yang kedua dari perjanjian. Nah, ini bagian dari perjanjiannya. Ketika membahas mengenai electronic contract, seperti saya bahas bahwa yang namanya kontrak digital perlu diawali dari perjanjian atau kontrak biasa dulu. Maka kita perlu fokus mengenai perjanjian itu sendiri. Secara definisi dari perjanjian itu ada di 13 KUH Perdata. Jadi ingat dalam bagian hukum perdata ketika ada 4 angka yang dibaca adalah 2 angka 13 itu biasanya kami diajarkan, orang-orang hukum, mahasiswa hukum diajarkan untuk membaca. Ketika baru tahu bisa jadi dibacanya 1313. Bukan demikian kebiasaannya, tapi 13 KUH Perdata. Dikatakan di sini bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Saya beri kata ataupun huruf kapital di sini, ada kata kunci perbuatan, ada kata kunci satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Itu menurut KUH Perdata 1313. Bagian penjelasan mengenai electronic contract ini banyak saya paparkan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf ataupun kata-kata yang bisa lebih optimal sebenarnya. Nanti kalau seandainya Anda mahasiswa-mahasiswi membuat sebuah PowerPoint bisa dibubuhi visual ataupun gambar, ini akan lebih oke, terutama untuk teman-teman yang pembelajar visual, kan tangkapannya baik. Tapi dalam hal ini saya cukup banyak memaparkan atau menampilkan kalimat dan paragraf karena ada kata-kata kunci yang perlu saya perlihatkan. Ya. Oke, terlepas dari itu kita kembali ke 13 KUH Perdata. Ini sebenarnya dari makna 13 KUH Perdata ada yang bisa lebih lengkap. Dari yang saya pahami ada yang bisa lebih lengkap. Apa itu yang bisa lebih lengkap dari maknanya? Pertama, dari pembahasan yang sebelumnya, kalau Anda cermati, itu hanya satu orang yang melekatkan diri kepada orang lain. Ini kan satu orang tadi. Sementara yang namanya kesepakatan, yang namanya dalam perjanjian, itu antara dua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Ya, kesepakatan. Ya tentu saja, namanya kesepakatan dua pihak. Mengapa definisi ini dikatakan lebih tepat? Definisi ini dikatakan lebih tepat karena unsur kesepakatan antara dua belah pihak untuk saling melakukan atau tidak melakukan. Jadi bukan hanya satu pihak saja yang aktif. Berbeda dengan 13 KUH Perdata sebelumnya, ketika dicermati pemilihan kata-katanya, itu maknanya satu orang. Jadi ada perkembangannya di sini, dua. 13 KUH Perdata sudah, kita maju sekarang pengembangan di 13 ayat 1 KUH Perdata. Dari 13 sekarang 1338. 1338 akan sangat banyak dibahas ketika kita mempelajari ilmu hukum. Karena di 1338 ini akan bermakna asas yang akan sering dipakai yaitu asas kebebasan berkontrak.
Berbicara mengenai asas kebebasan berkontrak, poin ataupun isi di sini adalah para pihak berkewajiban mentaati isi dan syarat yang telah ditetapkan bersama, sebagaimana sebuah undang-undang. Jadi makna kebebasan berkontrak, apakah sebebas-bebasnya? Ya, Anda bisa membuat perjanjian dengan orang yang Anda sepakati sebebas-bebasnya. Nanti setelah benar-benar perjanjian yang dibuat ini berlaku seperti undang-undang, maka perlu Anda taati bersama. Batasan dari sebebas-bebasnya itu adalah di 1320 KUH Perdata. Ya, sebebas-bebasnya itu ada batasannya di keabsahan suatu perjanjian, di syarat sah perjanjian. Oke, bebas, tapi sepakat enggak? Kita bahas itu persatu ya, di syarat sah perjanjian. Yang pertama, kesepakatan. Di notes dulu mengenai syarat subjektif ini kan kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Jadi nanti syarat sah perjanjian ini ada 4. Poin 1 dan kedua itu adalah syarat subjektif, dan 3 ke 4 adalah syarat objektif. Ketika sebuah perjanjian itu perlu ada kesepakatan, artinya apa? Tak ada yang dipaksakan. Tak ada paksaan. Paksaan ini perbuatan yang sehingga orang takut, kekayaannya terancam, adanya kerugian yang konkret seandainya tidak melakukan dari perjanjian ini. Lalu perlu dipahami, yang namanya paksaan itu harus psikis, bukan fisik. Karena seandainya paksaan secara fisik terjadi pada pembuatan perjanjian, maka persetujuan atau kesepakatan tidak akan terjadi. Ya, bisa jadi ada perlawanan gitu. Sedangkan kalau psikis, seandainya psikis, ya bisa jadi ada kesepakatan tapi tidak bebas. Maka tidak sepakat di sana. Kemudian juga tidak menjadi sepakat bila ada ancaman yang menimbulkan paksaan ada ancaman yang menimbulkan paksaan tersebut yang dimana ini perbuatan dilarang oleh hukum. Misal, kamu tanda tangan, bila tidak tanda tangan kamu akan dianiaya. Ya, jadi yang melanggar hukum. Lalu yang namanya sepakat itu tak ada kehilafan atau kekeliruan. Kehilafan apakah tentang barang atau benda yang diperjualbelikan ataupun yang di dalam perjanjian ini, ataupun hilaf dan keliru di orangnya. Ya. Namanya sama, janjian online, saat bertemu ternyata ketemu namanya sama, tapi ternyata bukan orang itu yang dimaksud. Bisa jadi ada kehilafan. Yang namanya kehilafan harus diketahui oleh pihak lain dalam perjanjian, atau sepatutnya harus diketahui. Ya kan, kalau perjanjian online dengan orang namanya misalnya Romi, tapi ternyata ada orang lain yang namanya Romi mengaku atau asli atau enggak, tapi bukan Romi yang sama gitu. Kan seharusnya dia tahu, bukan saya kan dong yang buat perjanjian. Sepatutnya dia tahu. Ketika adanya kehilafan di sini, ada pihak yang menipu, bertindak aktif. Oh iya, saya Romi benar yang akan melakukan perjanjian yang sudah membuat kesepakatan. Katakan di sini penipuan itu juga tidak bisa dipersangka. Enggak nyangka ada penipuan seperti itu. Menurut jurisprudensi ataupun putusan hakim sebelumnya dibedakan antara kebohongan dan penipuan. Kebohongan mengenai satu hal, sedangkan penipuan rangkaian dari kebohongan. Ada pengulangan di sini. Tadi sudah, yang pertama ya, adanya kesepakatan. Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan buat perjanjian diatur di 1329 sampai 1331 KUH Perdata. Yang namanya cakap adalah semua orang, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Ya, jadi semua itu cakap, kecuali dinyatakan tidak cakap. Oke. Kecakap itu bukan cakep, ganteng bukan. Cakap itu kemampuan untuk melaksanakan hak dan wewenang dimiliki, sudah cakap. Lantas, yang dinyatakan oleh undang-undang tidak cakap siapa saja? Orang yang belum dewasa. Di KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
21 tahun adalah menjadi minimal umur orang dikatakan dewasa atau telah menikah. Menikahnya usia berapa? Di undang-undang perkawinan, pernikahan itu diizinkan bila sudah 19 tahun. Jadi belum dewasa kalau di bawah itu, atau tidak memenuhi persyaratan ini. Yang kedua, orang belum dewasa seandainya disimpan atau ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan itu seperti apa? Orang yang sudah dewasa, usia tadi ya, dewasanya ya, 21 ke atas, atau sudah menikah kan gitu. Yang dianggap dungu, sangit ingatan, mata gelap, serta boros. Mata gelap itu tidak bisa memilah, membedakan, atau berpikir secara sehat, dikatakan di sini. Maka orang-orang yang dewasa di sini disimpan di bawah wakilnya atau pengampunya atau kuratornya. Oke. Jadi sudah dua ya, ada yang sepakat, ada yang kecakapan. Lalu yang ketiga, syarat sah perjanjian adalah hal tertentu. Nah, ini mulai ada kata-kata syarat objektif. Seperti saya katakan tadi, yang kedua tadi syarat subjektif, nah, termasuk syarat objektif ya. Simpan dulu, ada syarat ya, dibahas nanti. Hal tertentu adalah apa barang, apa benda yang diperjanjikan itu perlu jelas, makanya dikatakan dapat ditentukan jenisnya. Oke, bukan masalah jumlah, tapi apa barangnya atau bendanya ini. Lalu yang keempat, kausa yang halal, dikatakan juga sebab yang halal, merupakan syarat objektif. Isi dari perjanjian dilarang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Ini apa yang diperjualbelikan? Tentu saja dilarang, bukan barang-barang dilarang oleh aturan kita, kesusilaan ataupun ketertiban umum. Ini yang saya maksud akan dibahas. Yang syarat pertama, yang kedua, sepakat, cakap, itu syarat subjektif. Subjektif karena berkaitan sama subjek. Sedangkan yang bagian ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Oke. Tentang objek perjanjiannya. Lalu akibatnya apa? Bila ada syarat subjektif dan syarat objektif. Bila adanya syarat subjektif yang mana sepakat, cakap tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Kata kuncinya dapat di sini. Saya buat perjanjian ternyata salah orang. Saya buat perjanjian ternyata tak sepakat, maka dapat dibatalkan. Bisa ya, bisa nggak kan ya, dapat ya. Yang paling vital, yang paling utama ataupun bukan utama sebenarnya, yang krusial lah. Ini syarat objektif. Bila tidak terpenuhi, ya batal demi hukum. Objek dan juga tadi kausa yang halal, batal dihukum. Batal dihukum itu artinya akan kembali ke awal perjanjian sebagaimana tidak adanya dibuat perjanjian. Lalu di sini sekarang saya akan memberikan tips membuat perjanjian. Nah, orang bisa membuat perjanjian kan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, dengan batasan 1320 KUH Perdata tadi ya, 1338 asas pembebasan kontrak, 1320 mengenai syarat sah perjanjian. Lalu secara umum ada 4 syarat sah perjanjian, tapi pertanyaannya ketika Anda belum pernah membuat perjanjian, data perjanjian itu seperti apa? Isinya perlu ada apa saja? Secara umum saya ingatkan bahwa perjanjian, kata kuncinya buat sedetail dan sejelas mungkin. Perjanjian ini perlu terukur. Mengapa perlu terukur? Karena nanti ini berkaitan dengan konsekuensi bila dikategorikan adanya ingkar janji ataupun war prestasi. Tentu saja ini perlu dapat terukur. Sebelah mana, sejauh apa war prestasi ataupun ingkar janji. Kembali ke detail perjanjian, yang pertama ada judulnya, ada identitas para pihaknya. Judul perjanjian sebagai gambaran, ini tentang apa nih perjanjian?
Identitas menjadi penting adalah benarkah orang ini yang benar bisa mewakili perjanjian yang dibuat, terutama ketika mewakili perusahaan. Kan ketika yang tanda tangan atas nama A, jabatannya sebagai apa dulu? Apakah di sini sana sebagai cleaning service, berhak nggak mewakili? Di sana sebagai bagian teknisi, berhak nggak? Ya tergantung kan, makanya perjanjian tentang apa? Wewenangnya sejauh apa? Ketika sudah membahas jadi detail, yang menjadi kesepakatan detail tentang objeknya, harganya, caranya bagaimana, transfer kah, cash kah, tanggal berapa, bagaimana penyerahan. Intinya ada kewajiban dan hak dari penjual dan pembeli dicantumkan. Biaya-biaya menanggung siapa, seandainya kedepannya ada sengketa, siapa atau bagaimana cara penyelesaiannya. Biasanya kan ada kalimat akan diselesaikan terlebih dahulu secara keluargaan apabila tidak ditemukan solusi dibawa ke pengadilan di misalnya tempat tanggal perjanjian dibuat, tanda tangan para pihak dan saksi. Penting diingat juga bahwa yang namanya saksi minimal 2 orang. Satu saksi bukanlah saksi secara ada kilognya. Kita maju sekarang. Setelah perjanjian bisa cukup dipahami dengan inti yang tadi, bergerak kepada electronic contract di mana berbentuk baku ataupun standar di sini. Nah, ketika adanya perjanjian biasa yang bisa dinegosiasikan, bisa saya harga jual ataupun harga belinya ingin lebih tinggi, ingin lebih rendah, ingin lebih banyak barang jenisnya. Ada negosiasi di sana. Tapi ketika berbicara mengenai electronic contract, ini di mana sejarah awalnya ketika revolusi industri muncul banyak mesin uap di kereta api, ketika ada orang-orang yang harus mengantri di sana, terus negosiasi dulu misalnya satu persatu. Pak, saya atau Bu, saya mengantri tempat duduknya di sini, gimana? Harga tiketnya gimana kalau harganya segini? Nah kan saya dapatnya nggak dekat jendela, nggak bisa lihat pemandangan, harganya bisa turun dong. Bayangkan ketika setiap orang harus negosiasi untuk tempat duduk, untuk harga dan lain sebagainya, seberapa panjang atau berapa lama tiket ini dapat terbeli dan kapan berangkatnya nih kereta. Untuk membuat efektif dan efisien, dibuatlah kontrak baku di sana. Orang pilihannya take it or leave it, kontrak baku tuh lo mau ya oke, kalau nggak ya udah gitu, nggak usah di sini. Pada perjanjian baku ini KUH perdata tidak berlaku. Kenapa? Asas kebebasan berkontrak yang 5 macam kebebasan sebagaimana ditampilkan untuk menutup, untuk memilih, menentukan isi, bentuk, dan cara menutup kontrak ini tak berlaku secara utuh. Dalam baku yang berlaku apa? Untuk mau atau enggak? Untuk memilih sama siapa, kan gitu pilihan. Seperti saya bilang, take it or leave it. Kalau mau dengan perjanjian yang sudah baku yang sudah dibuatkan, ya terima. Kalau enggak ya sudah. Perjanjian baku tidak mencakup 5 macam seperti dibilang, tapi hanya 2 saja. Tapi dalam masyarakat tidak dihiraukan kelengkapan tersebut. Karena ini adalah masalah perdata di mana perjanjian tetap berlangsung selama tidak ada klaim dari salah satu pihak. Jalan saja kan bebas ya kan tadi saya bilang ya. 1338 batasannya 1320. Itu pun selama ada yang syarat ketiga dan keempatnya aman, ya berarti bisa jalan ya, tidak batal demi hukum. Asas konsensualisme tidak berlaku karena menurut pasal ini paksaan, penipuan, dan atau khilafan perjanjian kan batal. Tapi ini ada kan paksaan, karena isi perjanjian tidak bisa ditawar, tidak bisa negosiasi, ditentukannya sepihak. Jenis perjanjian baku atau standar, selalu ingat perjanjian baku pasti sepihak. Kemudian bisa jadi ada perjanjian baku atau standar, itu ada timbal baliknya bila terjadi dalam perjanjian kerja. Ini dia gambaran mengenai perjanjian
dasar dari perjanjian, kemudian pengembangan bagaimana kontrak baku, yang pada intinya kontrak baku ini kalau misalnya Anda sudah paham, pilihannya adalah take it or leave it. Semoga membawa wawasan baru untuk Anda yang baru belajar, yang baru masuk dunia pembelajaran hukum. Terima kasih, saya Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.